Pemirsa, kita akan berbincang dengan kuasa hukum ke-14 anak buah kapal Longsin, Boris Tampu-Bolon yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Boris. Dari keterangan yang diambil dari klien Anda, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana juga proses rekrutmen ke-14 ABK ini hingga bisa bekerja di kapal Longsin? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi dari keterangan klien kami, pada intinya adalah mereka ini yang mereka rasakan adalah iming-iming. Jadi diiming-imingi gaji yang besar, ya kan? Diiming-imingi gaji besar, kemudian prosesnya juga cepat, karena memang pada basicnya mereka ini ingin mencari kerja, ingin merubah kehidupan jadi lebih baik. Sehingga ketika diceritakan bahwa oh nanti kalian ikut ini kerja kapal, gajinya besar dan segala macam, ya kan, semua akan diurus, semua akan dipermudah, sehingga oke, mau tuh mereka. Dan disampaikan juga bahwa nanti di sana kerja itu layak, bahwa ya 12 jam sehari kerja. Tapi yang terjadi adalah setelah mereka setelah setuju, yang terjadi malah sebaliknya. Gaji yang mereka yang ditawarkan atau yang dijanjikan di awal itu tidak pernah diberikan. Kalaupun diberikan itu paling 120 USD per 14 bulan. Yang seharusnya yang dijanjikan itu 300 USD per bulan. Bahkan ada yang tidak diberikan gaji sama sekali. Iya, Pak Boris dapat dari mana informasi pekerjaan ini? Dari klien. Bukan, klien ini dapat informasi pekerjaan ini, tawaran pekerjaan ini dapat dari mana mereka? Oh, itu dari apa namanya? Ya orang-orang lah ya, mereka ada tawarin pekerjaan dan segala macam. Soal gaji tadi berapa sebenarnya yang dijanjikan dan apakah semua ini tidak sesuai dengan surat kontrak yang mereka tanda tangani? Semua nggak sesuai. Seharusnya sesuai dengan kontrak, berapa gaji yang mereka terima? 300 USD per bulan. 300 US dollar per bulan, tetapi hanya menerima 120, tidak sampai setengahnya. Tidak sampai setengahnya. Dan itu per 14 bulan ya, bukan 120 per bulan, Mas Wahyu. Oke, jadi tertunda ya selama 14 bulan itu ya? Kalau kita sih bilangnya bukan tertunda ya, memang sengaja nggak dikasih. Kalau tertunda itu kan apa ya, dikasih dan di apa namanya diberikan gitu loh. Ini kan memang nggak dikasih. Sampai Perlakuan yang mereka bulan, terima selama bayangin. bekerja di atas kapal apa saja, Pak Boris? Satu, soal kesehatan, soal makanan. Jadi yang mereka makan itu makanan yang tidak layak, Mas Wahyu. Makanan yang tidak higienis. Kalau bahasa kasarnya itu makanan-makanan yang udah busuk. Karena yang mereka makan itu makanan untuk umpan. Ayam sih memang ayam, daging, tapi daging udah biru, ya, udah busuk untuk umpan ikan. Sementara untuk nakoda atau petugas-petugas kapal yang lain itu makanannya beda dari mereka. Mereka makan udang, makan telur, ikan-ikan fresh, ya, minumnya air kemasan. Kalau mereka ini minumnya air garam, air laut yang disaring. Kemudian apa namanya, mandi juga pakai air laut. Lalu ada yang sakit, itu yang dikasih obat expired atau Mas tahu. Ya. Kemudian soal pelarungan. Kemudian soal pelarungan jenazah ABK yang meninggal dunia itu apa sebenarnya yang terjadi di atas kapal itu, Pak Boris? Ya, jadi karena kondisi mereka di kapal itu yang tidak manusiawi, kerjanya diporsir terus dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu kerja terus. Bahkan kalau lagi ramenya itu 2 hari non-stop kerja terus. Terus di kondisi makanannya seperti itu, jadi wajar kalau sakit. Nah, pas sakit, ya, itu
treatmentnya juga tidak manusiawi, tidak layak, dikasih obat expired dan seterusnya. Nah, akhirnya adalah yang meninggal 3 orang. Kawan-kawan mereka yang masih hidup itu bilang, Pak, pulangin jasad teman kami ini, ya kan? Jangan dibuang. Tapi itu nakodanya, kaptennya bilang, oh nggak bisa lah, kita lagi jauh, ini ke darat lagi nggak bisa. Jadi dibuang aja di sini. Sesimpel itu bahasanya. Padahal sebetulnya bisa masukin untuk di merapat peti. ke daratan ya. Iya, dimasukin di peti dulu, kemudian Baik. gitu. Pak Boris, terakhir Anda juga enggak. sudah memasukkan laporan ke Barreskrim Polri. Bukti-bukti apa saja yang disertakan? Kalau kemarin itu sebetulnya kalau laporan belum. Artinya bukan kami yang melapor, ini inisiatif dari Polri melakukan penyelidikan karena mungkin ini sudah rame beritanya dan secara hukum kan bisa seperti itu. Cuma secara bukti-bukti semua kita udah kasih. Kemarin juga tim Barreskrim sudah memeriksa ini para ABK, kami dampingin juga. Ya semua dokumen-dokumen, bukti-bukti itu sudah kita kasih lah ke pihak Barreskrim. Baik, terima kasih Boris Tampu Bolon, kuasa hukum anak buah kapal Longsin yang sudah bergabung di Metro hari ini.